Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syalsa Sukmaristiana dari 11 IPA 2 ingin mempresentasikan untuk UTS saya tentang masuknya pengaruh Perancis dan Inggris di Indonesia dengan tokoh Herman William Daendels. Pertama-tama saya ingin menjelaskan latar belakang dari Herman William Daendels. Mr. Inderetje Herman Willem Daendels lahir di Hatem, Republik Belanda 21 Oktober 1762. Ia meninggal di Elmina, Pantai Emas, Belanda 2 Mei 1818 pada umurnya yang 55 tahun. Ia adalah seorang politikus Belanda yang merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-36. Ia memerintah antara tahun 1808 sampai 1811. Masa itu, Belanda sedang dikuasai oleh Prancis. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang masuknya Prancis. Sebelumnya, pada tahun 1759, Belanda masih dikuasai oleh Prancis. Dan pada tahun 1799, VOC dibubarkan yang membuat kekosongan pada Nusantara. Inggris pun mengincar Nusantara, satu-satunya daerah koloni Belanda Prancis yang belum jatuh ke tangan Inggris, yaitu Jawa. Jadi pada akhir abad ke-18 terjadi sesuatu perubahan besar di Eropa, yaitu peristiwa revolusi Prancis dan diangkatnya Napoleon Bonaparte sebagai kaisar Prancis. Sebagai pimpinan Prancis, Napoleon itu mulai melakukan agresi ke seluruh penjuru Eropa, termasuk ke negeri Belanda. Belanda takluk setelah diserang Prancis pada tahun 1794 hingga 1795. Januari 1795 secara resmi, Belanda itu jatuh ke tangan Prancis dan dengan segera didirikanlah pemerintah boneka di sana. VOC sebagai pemegang kekuasaan di Hindia Belanda mengalami serangkaian penyelidikan yang dilakukan pemerintah Belanda sendiri terkait dengan kebangkrutan yang dialaminya. Hal itu berujung pada dibubarkannya VOC pada tahun 1800. Sehingga dengan demikian secara resmi tampuk kekuasaan beralih dari VOC ke tangan pemerintah Belanda. Pemerintahan baru ini disebut Republik Batav. Selanjutnya itu adalah keadaan di Jawa menjelang dibubarkannya VOC. Pada periode tahun 1790-an, itu tuh hubungan antara Jawa dan Belanda dapat dikatakan tidak ada konflik, nyaris tidak ada konflik. Dan dalam bidang pemerintahan dapat dilihat bahwa pihak Belanda itu berkuasa langsung atas daerah pesisir utara. Tetapi dalam kenyataannya, para penguasa lokal yaitu bupati yang bertindak sebagai wakil Belanda. Pada wilayah pedalaman, hubungan antara pihak Belanda pun dengan kerajaan-kerajaan di Jawa hanya terbentuk persekutuan belaka. Para residen Belanda di istana-istana kerajaan Jawa hanya bertugas sebagai duta saja, bukan sebagai penguasa atau penjajah. Lalu VOC yang bertugas sebagai wakil Belanda di Jawa sudah hampir bangkrut. Hal itu menyebabkan pemerintah Belanda melakukan serangkaian penyelidikan terhadap VOC. Sehingga pada tanggal 1 Januari 1800, VOC sebagai penguasa di Nusantara secara resmi dibubarkan setelah pemerintah Belanda berhasil mengungkap kebangkrutan, korupsi, dan skandal yang dilakukan oleh VOC. Jadi wilayah-wilayah yang awalnya menjadi daerah kekuasaan VOC diserahkan kepada pemerintahan Belanda dengan dibubarkannya VOC. Ya, Belanda diwariskan kepada pemerintah Belanda yang saat itu disebut Batavse Republik, penguasa yang dipercaya untuk mengurus tanah jajahan di Asia termasuk Hindia Belanda. Dengan Pulau Jawa sebagai pusatnya adalah Raad van Aziatische Besittingen and Establishment yang bertanggung jawab kepada Dewan Eksekutif Republik. Selanjutnya yaitu pengangkatan Daendels sebagai Gubernur Jenderal. Belanda jatuh ke tangan Perancis setelah serangan bertubi-tubi yang dilakukan Perancis dalam kurun waktu Desember
1794 hingga Januari 1795. Segera setelah Belanda jatuh, Prancis membuat pemerintahan boneka di sana dengan membubarkan pemerintah Heren dan menggantinya dengan sebuah komite baru. Jadi tahun 1806 Napoleon itu mengangkat Louis Napoleon sebagai penguasa di negeri Belanda. Louis Napoleon sebagai penguasa baru di negeri Belanda mengirimkan Herman Willem Daendels ke Hindia Belanda, gunanya itu untuk mengamankan daerah itu dari serangan Inggris. Seperti yang kita ketahui, Inggris itu merupakan musuh besarnya Prancis. Belanda yang telah jatuh ke tangan Prancis secara tidak langsung menyebabkan negeri itu menjadi musuh Inggris. Louis Napoleon butuh figur untuk dapat mengamankan Pulau Jawa yang merupakan sentral kekuasaan. Jadi dia sentral kekuasaannya berada di kawasan Samudra Hindia dan Asia Tenggara. Jadi Daendels itu adalah seorang pemuja prinsip-prinsip pemerintahan yang revolusioner. Dia membawa suatu gagasan pembaruan dengan berusaha untuk memberantas ketidakefisienan, penyelewengan, dan korupsi yang terjadi terutama tuh di Jawa karena dia sentral kekuasaan kan. Nah, Daendels tiba di pelabuhan kecil dekat Banten. Setelah sampai di Batavia, dia kemudian memutuskan untuk meninggalkan kota yang menurutnya tidak sehat dan pindah ke Buitenzorg, yaitu Bogor. Jadi Daendels kemudian mulai bekerja memangkas korupsi di situ dan menata administrasi, menata jalan serta benteng. Daendels itu memegang 2 tugas utama. Yang pertama, mempertahankan Pulau Jawa yang tadi saya bilang agar tidak jatuh ke tangan Inggris. Yang kedua, memperbaiki keadaan tanah jajahan dari penyelewengan dan korupsi. Yang terakhir, program kerjanya Daendels. Yang pertama itu ada pertahanan dan kemiliterannya dia. Jadi Daendels itu menyuruh rakyat-rakyat Indonesia untuk kerja rodi dan membangun jalan raya pos, atau dalam bahasa Belandanya De Groot Postweg. Dalam politik, reformasi administrasi secara total. Dia membuat reformasi administrasi itu secara total. Jadi dia membuat perubahan. Yang ketiga, ada perombakan sistem peradilan dan pengisian kas negara untuk pembiayaan negara. Yang keempat, pemberantasan sistem feodal. Dan yang kelima, sekularisasi pemerintahan. Jadi keputusannya memisahkan kekuasaan negara dan kekuasaan agama. Meskipun demikian, lembaga-lembaga agama tetap disubsidi. Dengan demikian, agama Katolik juga kembali diperbolehkan berkembang di Nusantara. Dan sudah di penghujung dari presentasi saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.